Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kita dipertemukan dengan Ramadan yang mubarak, Ramadan bulan suci, Ramadan bulan penuh ampunan dan penuh kemuliaan ini, sehingga rasa syukur kita harus kita wujudkan dalam bentuk ketaatan kita melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Shalawat dan salam moga-moga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi akhir zaman, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Moga-moga kita semua yang mengaku sebagai umat Muhammad ini kelak juga diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Kita semua yang amat sangat mencintainya, moga-moga juga dicintainya, sehingga pantaslah di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya, pantas pula bersama Rasulullah dalam rombongan masuk surga. Amin. Pemirsa, bulan suci Ramadan tentu kita berharap goal akhir kita akan mendapatkan derajat takwa, akan kita gapai, akan kita peroleh, kita dapatkan dengan cara bersungguh-sungguh bermujahadah, bahwa Ramadan kita jadikan bulan jihad kita untuk melawan hawa nafsu, untuk melawan segala hal yang membatalkan, bahkan sampai yang mengurangi pahalanya puasa, untuk mendapatkan intisari dari nilai ketakwaan yang harus kita usahakan sungguh-sungguh. Sekarang sudah di hari yang ke-11, tentu kita introspeksi diri, sudah seberapa kira-kira nilai-nilai ketakwaan itu akan kita peroleh. Jangan sampai puasa kita kelak akan hanya mendapatkan bahasanya kulitnya saja. Ya, kulit itu penting juga, kulit itu penting. Kalau buah nggak ada kulitnya gimana? Kalau makanan nggak ada pembungkus kulitnya juga bagaimana? Kulit itu penting, tetapi jangan sampai kita hanya mendapatkan kulit. Sungguh betapa Ramadan ini bulan yang memang membahagiakan semua orang, bahkan banyak orang. Di luar negeri itu ada acara buka bersama dengan 2 kilometer meja yang menyediakan orang-orang non-muslim, yang ikut makan juga orang non-muslim, padahal acaranya buka bersamanya saudara kita muslim. Di Indonesia mungkin juga banyak ada acara-acara persaudaraan, ukhuwah, kesamaan kita, bahkan ada saudara kita di TITD pun menyiapkan berbuka bersama untuk saudara kita orang muslim, atau mungkin juga sebaliknya. Kita kalau di waktu Ramadan itu berbagi takjil itu masuk ditanya, jenengan Islam napa mboten? Jenengan buka poson napa mboten? Kan mboten. Semua saudara kita bagi. Artinya di situ boleh jadi kebahagiaan karena Ramadan itu kita banyak hal yang kita dapat. Mulai dari hari pertama dulu 1 Maret kita keluar di kota ini, ramenya luar biasa seperti hari raya aja. Orang berburu takjil, orang berburu, kalau hari-hari ini banyak buka bersama ya, bukan mokel bersama, kalau moker ya, buber gitu. Lalu ada nanti THR. Ini bapak-bapak senangnya kan teh yang menyenangkan itu THR. Atau lalu banyak saudara kita yang berburu rezeki di bulan Ramadan dengan larisnya dagangannya bagus, fashion, pakaian, nanti menjelang hari raya ramai, orang mendapatkan zakat. Pokoknya hal yang berupa kenikmatan duniawi, jasadiyah itu luar biasa banyak. Tapi tentu kita jauh harus lebih berpikir yang lebih dalam daripada itu, yaitu nilai ketakwaan yang ada dalam kalbu kita, nilai ketakwaan yang dalam bentuk ketulusan, itu urusan al-afidah, urusan dada ke atas, urusan perut ke bawah,
sementara di off kan dulu terus malam hari ukhilalakum lailatas syami rafasu monggo. Tapi di siang hari selama 12 jam kita berjuang mati-matian untuk mengejawantahkan apa yang namanya takwa yang dalam bentuk keikhlasan dalam kalbu kita, menerima perintah puasa, sholat 5 waktu dan perintah-perintah Allah yang lain maupun perintah berbuat amal saleh dan kebaikan, yasrah sadrahu lil Islam. Dalam Quran surah Al-An'am, kita orang Islam itu menerima perintah Allah, dada kita lapang, ikhlas, ridho, taat menerima perintah Allah. Tidak seperti orang munafik, dhayiqan kharajan kana ma yasa'u, bisa dadanya sesak seperti kalau digambarkan orang naik ke ruang angkasa. Maka kita sekali lagi nilai-nilai ketakwaan yang dalam bentuk urusan jiwa, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Urusan jiwa urusan penting, tazkiyatun nafs penting, sehingga akan muncul nanti setelah akidahnya kuat, berdampak pada ibadah kita juga sempurna, mulai dari keikhlasan ibadah kita, mulai dari kekhusyuan ibadah kita, mulai dari penuh penghayatan dan pemaknaan ibadah kita, sampai kepada istiqomahnya ibadah kita. Dampak dari akidah kita yang kuat, ibadah yang sempurna tentu akhlakul karimah. Jadi kalau ada istilah mutiara adab lebih dulu dari ilmu, maksudnya ya ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu tauhid atau ilmu apa namanya, ilmu hadis yang memang harus didahului dengan nilai-nilai adab. Tapi adab pun itu juga merupakan bagian dari proses dari akidah yang kuat dan ibadah yang sempurna. Lalu akhlak, adab dalam pengertian akhlak, bukan fakultas adab, fakultas bahasa itu soalnya. Tidak mungkin orang lalu tahu-tahu memiliki akhlakul karimah, tawadhu, sopan, baik hati, tidak sombong, tidak riya, kecuali semua sudah diawali dari akidah yang kuat, pemahaman dari Al-Quran hadis yang kuat, dari ibadah yang sempurna. Salat yang diterima Allah, salat yang menjadikan akhlaknya baik. Puasa yang diterima Allah, puasa yang juga akhlaknya baik. Zakat, infak, sedekah juga nanti yang berdampak kepada akhlaknya yang baik. Haji pun juga demikian, tiada haji yang diterima Allah kecuali haji yang menjadikan pelakunya wala rafasa, wala fusqa, wala jidal. Itu minimal, dan setelah itu tentu akhlaknya baik, semakin dermawan, semakin mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Sehingga sekali lagi yang kita cari, yang kita kejar, intisari dari syam Ramadan kita, puasa Ramadan kita, nilai ketakwaan yang dalam bentuk pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs, keikhlasan kita, jadi hamba Allah kita yang ihsan, jadi hamba Allah kita yang mukmin dan muslim yang sejati, yang diwujudkan dalam bentuk ibadah kita yang sempurna dan akhlakul kita yang baik. Lalu kita akan sampai kepada nilai-nilai yang luhur akibat dari proses puasa kita, bagaikan kita berada di kawah condor dirmuka. Setelah 1 bulan kita akan mendapatkan ampunan dari dosa 1 tahun yang lalu. Kita akan mendapatkan kebersihan hati dosa kita dalam diri kita sampai kita Idul Fitri. Kita akan mendapatkan surga, bahkan sampai nanti yang paling indah dan paling tinggi derajatnya adalah saat kita masuk surga dari pintu Rayyan dan melihat Allah ila rabbiha nadhira. Tentu itu kemuliaan yang paling mulia dari seorang muslim saat masuk surga, dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentu yang harus kita pikirkan, kita cari dengan momentum Ramadan ini. Jangan hanya sekali lagi hanya yang urusan buka bersama, urusan makan, urusan sahur bersama, urusan itu ya penting-penting saja, tapi itu bagian dari amal-amal soleh yang menyertai. Moga-moga kita diberikan kesehatan prima, jasmani dan rohani yang terutama, bisa beristiqomah walitukmilul iddata walitukabirullah ala madakum sampai akhir Ramadan, sehingga apa yang disebut dengan ketakwaan yang kita usahakan dengan segala indikatornya takwa, sampai kita lalu juga iman yang kuat, sampai pengampunan dosa, itulah yang akan kita cari, sehingga setelah Ramadan kita akan menjadi pribadi yang marhamah, pribadi yang senantiasa berusaha menjalin persaudaraan sesama muslim, sesama mukmin, dengan non muslim sekalipun, dengan alam semesta sekalipun. Demikian kajian singkat kita, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.